Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal ittiba'a wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti was sahabati ajma'in wa la tabi'ina wa la tabi'in tabi'inahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Mastura Mu'assis Ma'had Al-Masturiyah wa sahib kitab Kaifiyatus Shalah wa khususan Asy-Syaikh Haji Muhammad bin Mu'allim kitab Kaifiyatus Shalah wa khususan minal mu'allimina jami'an wa usulihim min silsilatihim bi anna la taqassu bi rahmati wal maghfirah wa yasqiru bidana wa satara uyubahum wa yaghfiru dzunubahum wa yu'lilu darajatihim fil jannah wa yarfa'u bi mu'asarihim wa anwarihim wa min barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin Komplek Depru Caraka Buana yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita berdoa bersama-sama, yaitu dalam rangka nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita baca suratul Yasin, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan juga min ahlil khair wa qada dan qadarnya dibaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagus amalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, melanjutkan materi kita kitab Kaifiyatus Shalah halaman 81 pada baris paragraf yang ketiga. Ya betul ya. Kita baca dari atas dulu supaya biar nyambung. Halaman 81 paling atas, walau qoronahu bitaharrum au tabayyana ta'akhuru taharrumil imam lam tanaqid sholatuhu. Kan titik tuh ya, halaman 81 kan ada titik itu, au tasil jabhatuhu ilal masjid, ada nggak? Nah, kita mulai dari walau qoronahu, dan sekalipun atau kalau berbarengan si makmum bitaharrum dengan takbiratul ihram imam, au tabayyana atau jelas akan lambatnya, ta'akhuru lambat, taharrumil imami dari takbiratul ihramnya imam. Jadi imamnya cepat, imamnya lambat. Ketika takbiratul ihram baik bareng ataupun di awal tidak bareng tapi akhirnya bareng, lam tanaqid sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wala ba'sa, dan tidak mengapa bi'adatihi takbira, dengan mengulang takbir sirron secara sir, biniyatin saniyatin, dengan niat yang kedua. Jadi di kedua baru dia niat, gak apa-apa.
Meskipun menurut pelajaran lalu kalau niat itu ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi di kitab ini boleh dengan catatan kalau mengulang. Misalnya imam ragu dalam niat ketika takbir Allahu Akbar, kayaknya ada yang kurang. Kalau kita bilang ke belakang stop, berhenti, ya, kok pada panik, ada apa nih? Gak usah begitu, biar Allahu Akbar, imamnya ragu, makmum udah pada takbir Allah. Ya kita sebagai imam bagaimana? Udah aja, pora-pora aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, langsung kita takbirnya secara sir. Allah, misalnya gitu, jadi nggak ketahuan di belakang bahwa makmum itu sedang mengulang bacaan takbir di dalam takbiratul ihram. Illam yasmur, sekalipun tidak dirasakan. Wala bir muqarranati fis salami, dan tidak pula berbarengan fis salami pada salam. Udah penjelasannya, udah sering saya jelasin. Jangan sekali-kali berbarengan salam dengan imam. Tunggu sampai imam beres salamnya, sampai salam ke kiri, maka selesaikan dulu salam imam ke kiri, baru makmum salam. Setidaknya selesaikan dulu salam imam pada salam sebelah kanannya. Jangan sekali-kali memulai salam makmum sebelum selesainya salamnya imam. Bu, hati-hati itu bu. Kalau terjadi sholatnya batal. Pak, hati-hati pak. Kalau sampai salamnya bareng ataupun lambat imamnya, makmumnya terlalu cepat, sekalipun di awal imamnya udah salam tapi makmumnya terlalu cepat, juga sama batal. Gitu. Kan tergantung, ada imam cepat ada lambat, benar nggak? Ada yang imamnya lelet, ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Ya makmum kan gemes ya. Assalamualaikum warahmatullah. Terus sabar. Ada yang model Ustaz Arwani, gagah juga ya kan? Hamidum majid. Assalamualaikum. Wah, tuh enak tuh. Warahmatullah, di belakang juga nungguin ayat. Ada yang terlalu cepat ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qadaminallahi wa ni'mah. Wa rahmat. Nah, bentar lagi tarawih tuh. Tergantung bawaannya gimana maunya. Yang penting imam gak jadi sholat. Nah, yang masalah kalau imamnya lelet, kita tetap mesti sabar sampai selesaikan setidaknya pada salam yang pertama, yaitu ke kanan. Udah, yang bagus pada salam yang kedua sampai warahmatullah ke kiri, barulah si makmum mulai salam. Top. Intaha Fathul Mu'in, ini menurut kitab Fathul Mu'in halaman 38. Cari aja sendiri, benar nggak 38? Benar. Bener aja, bukan dulu. Itu. Wa kuriha iktidaun, dan dimakruhkan bermakmum bifasikin dengan orang yang fasik, makruh. Tukang main gaplek jadi imam, tukang main catur, soalnya main catur, bukannya dewa kipas dewa. Nah, si dewa kipas misalnya, tapi bukan berarti catur jelek, enggak. Jadi kalau ada waktunya dia main catur, satron bahasa Arabnya, waktunya sholat ya ditinggalin tuh enggak. Tapi ini ada orang kerjaannya di pos ronda ngopi catur gapleh, sembayang kagak, tato ikan tongkol, belah kiri tatonya Madonna, semua sebuah tato sembayang jadi imam, fasik tuh orang. Terus Ustaz gimana kalau ketemu begitu, saya makmum, makruh, sah nggak? Sah, tapi hukumnya makruh. Wa mubtadi'in, dan dengan orang yang ahli bid'ah, dia nuduh kita bid'ah, kita nuduh orang lain bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu yang bagaimana kan gitu ya? Kalau menurut definisi kan perkara baru yang tidak ada contoh dari semisalnya, baik itu dari tuntunan dari Al-Quran maupun dari petunjuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkara baru yang tidak ada dari contoh dan sebelumnya. Dah selesai ya sampai situ.
Nah, lalu perkara yang mana? Nah, lalu ulama menjelaskan, yaitu yang tidak sesuai dengan Al-Quran wa sunnah wa qa'adat syar'iyyah, dan tidak sesuai dengan kaidah syar'i, itulah yang namanya dengan bid'ah. Ini panjang nih kalau ngomongin bid'ah. Pokoknya dia begini deh. Makruh hukumnya kita bermakmum pada orang ngikutin, bermakmum pada imam yang pelaku bid'ah. Karofidiyin, seperti yaitu orang Rafidi. Siapa Rafidi? Yaitu Syiah Rafidi. Makruh kita. Tapi kalau kita bermakmum kepada orang yang aliran jelas-jelas dia adalah kufur, yang sudah takfirinya jelas, kita mengkafirkannya jelas, maka itu tidak sah kita bermakmum, batal sholat kita. Seperti yang keluar daripada usuluddin, daripada pokok agama, seperti Ahmadiyah. Mau dia tahajudnya 1000 rakaat, hafal Sahih Bukhari, Al-Quran 30 juz hafal, tapi alirannya Ahmadiyah. Emang kenapa Ustadz Ahmadiyah? Pendirinya Mirza Ghulam Ahmad. Siapa Mirza Ghulam Ahmad? Didikan Inggris. Siapa dia? Mujaddid, seorang pembaru yang kemudian mengaku sebagai nabi akhir zaman, diikuti oleh pengikutnya yang namanya menisbahkan pada Mirza Ghulam Ahmad, maka alirannya Ahmadiyah. Tahun 1880 ketika Inggris menguasai India, yaitu di daerah Qadian. Ahmadiyah ada dua, ada Ahmadiyah Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qadian yang dia jelas-jelas bahwa mengatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai nabi, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Yang kita ketahui sesuai dengan akidah kita, siapa nabi yang terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rupanya ada aliran, walaupun Al-Quran dia hafal, hadisnya sahih, sujudnya hitam keren, kokoknya 2 juta, sorbannya nyengser, tapi dia mengakui ada nabi lagi selain Nabi Muhammad, yang kita akuin lah nabi ya ba'da, tapi ada nabi, jelas itu kufur. Udah gitu aja. Kalau masih ahlul kiblat, Imam Syafi'i dan kawan-kawan, tidak boleh kita mengkafirkan. Tidak boleh mengkafirkan. Nanti kita terjebak seperti orang-orang Khawarij yang dia la hukma illallah, punya apa namanya, kalau kita bilang itu dia punya tagline gitulah, tidak ada hukum kecuali Allah, kata pertentangan dengan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka muncullah Syiah dan Khawarij. Ini Khawarij ini benih-benih orang yang selalu mengkafirkan. Nauzubillah. Lalu siapa ustadz yang kita kafirkan? Yang jelas-jelas dia adalah keluar daripada ahlul qiblah, yang dia adalah keluar daripada koridor usuluddin. Usuluddin ada berapa? Ya udah rukun iman yang 6 aja. Selama rukun iman yang 6 itu dia percayai dan dia imani, dan dia jelas-jelas bahwa dia itu adalah percaya dengan yang 6, percaya kepada Allah, percaya para rasul, para malaikat, ya kan? Percaya pada kitab-kitabnya, ya kan? Percaya pada qada dan qadar, dan percaya kepada hari kiamat. Udah, dia berarti mukmin. Mukmin bukan? Urusan dia adalah berbeda pendapat dengan kita, itu khilaf. Jangan dianggap itu satu perkara yang mengkafirkan. Maka anggap saja kalau kita tidak sependapat dengan dia, sesat dia, dolal dia, fasik dia, tapi nggak boleh kita mengkafirkan. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Ustaz, kalau ada orang yang imam model kayak misalnya yang tidak sesuai dengan ajaran kita, bagaimana? Pertanyaannya, dia sholat madhab mana? Madhab mana? Madhab kiblat apa madhab Cipadu?
madhabnya Ka'bah kan, kiblat kan Masjidil Haram, udah mukminkan dia. Kalau jelas-jelas dia adalah keluar, sekalipun nih misalnya saya percaya para rasul tapi saya nggak percaya, saya kagak mau Nabi Isa dianggap oleh rasul oleh dia. Loh, apa urusannya? Ya karena Nabi Isa diambil sama orang Kristen, jadi saya nggak mau Nabi Isa dianggap nabi. Kufur gak tuh? Kufur, udah jelas tuh. Saya nggak percaya ada semua malaikat, saya percaya kecuali Jibril, saya nggak mau, saya nggak percaya. Sebiji aja nggak percaya malaikat, kufur tuh. Yang Usuluddin aja udah. Sekarang Karofidin dia orang pelaku bid'ah, hukumnya makruh. Boleh kita mengkafirkan? Tunggu dulu, ya kan? Syiah ada berapa? Syiah kan ada 3. Ada Syiah yang gulat, yang terlalu berlebihan. Ada Syiah yang tengah-tengah. Ada Syiah yang aslam, yang selamat. Syiah yang gulat ini yang berlebihan, ini yang dikatakan yang sesat. Dalun mudilun itu Syiah Rafidhah. Seperti Syiah mana lagi? Banyak sebetulnya. Kalau Anda baca buku misalnya Tarikhul Mazahib karangan Syekh Abu Zahra, itu bahwa Syiah sungguh luas. Tapi tidak semua sesat Syiah itu. Awas nih. Ya kan? Saya berani jamin ini direkam nih. Syiah tidak semua sesat. Siapa yang bilang sesat? Orang-orang bodoh yang bilang. Ya karena dibilang di Facebook, di apa bilang Syekh Islam, ya kan? Syiah no Islam, nah segala macam. Padahal nggak semua, nggak boleh kita anggap begitu. Padahal yang kita tahu ceritanya adalah Syiah adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Kalau Anda mengkafirkan Syiah, maknanya kalian mengkafirkan para sahabat yang dia adalah ikut kepada Ali bin Abi Thalib. Syiah. Sedangkan yang menentang Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para sahabat yang terlibat dalam perang Siffin namanya adalah Khawarij. Sedangkan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu seperti Tuhan, Ali bin Abi Thalib kalau ada geledek ceder nyamber, dia bilang itu Ali lagi senyum. Nah ini lebay nih. Nah ini yang kita anggap bahwa Syiahnya gulat. Apa gulat? Ulu berlebih-lebihan. Syiah banyak, ada Syiah Rafidhah, Syiah Ismailiyah, Syiah Isnaas 12, Syiah Ja'fariyah, Syiah Zaidiyah, ada namanya Syiah Fatimiyah, ada Syiah Nusairiyah, Basar Asad itu Nusairiyah. Ada namanya Syiah Houthi yang di Yaman. Ada namanya Syiah Zanadikoh yang pelaku munafik. Ada lagi namanya Syiah pengikut daripada Muhammad Baqir. Banyak sekali Syiah, dan dia adalah pencinta Ahlul Bait. Dan para habaib itu tidak semua ahlu sunnah. Habaib itu banyak juga yang Syiah, dan saya berani jamin. Tapi dia keturunan Rasul jelas, tapi tidak semua. Para habaib, para zuriyah juga ahlu sunnah. Namun bibit-bibitnya adalah daripada Syiah. Mau tidak mau, labuddalana mereka adalah keturunan daripada Syiah. Kok bisa begitu? Ya, Husain itu kan menikah sama siapa? Waktu ada Ali menaklukkan Persia, menantang, ini ada gadis satu, putri Persia. Ada nggak mau nikahin? Yang nikahin yaitu anaknya sendiri. Siapa? Husain. Husain menikah dengan putri namanya Syaharbanu. Putri yang bernama Syaharbanu. Syaharbanu dinikahi oleh Husain. Punya keturunan ke bawah. Putri dari Persia. Persia apa? Iran. Lalu memunculkan bibit-bibit di situ, yaitu pertentangan antara Syiah dan Sunni. Dari mana munculnya? Dari Ahlul Bait. Gitu. Panjang nih urusannya. Tapi kita sekali lagi kesimpulannya bahwa jangan mengkafir-kafirkan yang jelas-jelas dia ahlul kiblat. Itu pedoman ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sekali-kali. Kalau tidak sependapat atau apa, lihat. Setidaknya begini. Kalau ajaran Asy'ariyah 99% orang tersebut berkelakuan kafir.
1% ajalah dia ragu bahwa dalam 1% daripada dirinya adalah ada perilaku muslim, maka yakinilah bahwa dia adalah muslim. Saking begitu tuh. Sekali lagi nih ya, sebagian pendapat Asy'ariyah berkata, kalau Anda melihat 99% pada diri orang itu kafir, sifat-sifatnya hanya 1% dia punya sifat muslim, maka yakinilah bahwa dia adalah muslim. Sampai seperti itu. Jadi bahaya kalau seandainya kita mudah mengkafir-kafirkan, itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita kalau dia jelas kafir ya kafirkan, itu bukan berarti nggak boleh. Kalau cuma bahasa syibeh menyerupai aja, kalau cuma hanya timbang ada orang sembahyang di gereja kemudian Allahu Akbar takbir, kafir tuh. Lo bisa jadi dia cleaning service, benar nggak? Dia malas ke musola, sembahyang di gereja, boleh nggak? Pertanyaan saya, boleh nggak? Lalu Anda mau nuduh kafir tuh, ya nggak, salib disembah, padahal ngomong Allahu Akbar tuh nyembah siapa? Secara hasar syariat jelas dia sholat, tapi hakikatnya pada Allah, bukan pada Yesus, bukan pada Bunda Maria. Bisa jadi dia tukang benerin genteng bocor, disuruh genteng bocor. Orang Cilacap benerin genteng gereja, oh duit gede nih, biasanya gue 150, gue dibayar gope cuma gini doang, siap dibenerin tuh genteng. Kan boleh, asal selama toleransi, asal kita nggak nyembah. Rupanya sholat zuhur tiba, wah udah jam 1 ya sholat di situ, dia males, boleh nggak? Tuh Umar bin Khattab waktu datang ke Syria ngapain? Ya kan, akhirnya dia mau sholat di mana? Di gereja, tapi akhirnya diserambinya. Apa kata Umar? Saya takut kalau perbuatannya dicontoh oleh setelah saya. Pernah dengar gak begitu? Iya, ini lintas agama, tapi itu satu contoh. Kalau Anda melihat, misalnya nih, kalau Anda melihat ada satu orang perbuatan yang kita anggap muslim, kemudian dia keluar dari koridor Islam sedikit aja misalnya, jangan lantas Anda menuduh. Yang jelas-jelas misal kalau ada pendapat orang atau apa, tapi kalau jelas dia kafir, kafirkan. Nah, seperti tidak mengakui Nabi Muhammad akhir, khataman nabiyyin, bahwa ada lagi Rasul, malaikat itu misalnya nggak percaya dengan Jibril, atau tidak percaya qada dan qadar, udah itu. Nah, gitu. Nah sekarang kalau ada orang yang pelaku bid'ah karofidiin seperti orang yang Syiah Rafidi, maka itu adalah makruh. Wa illam yujad ahadun siwahuma, dan jika tidak mendapatkan salah satu siwahuma dari keduanya, baru pindah ngontrak ke daerah kompleks ini, umpama kata imamnya fasik, imam keduanya ada pelaku bid'ah, waduh, tapi saya pengen berjamaah karena mengambil keutamaan sholat berjamaah. Gimana ini? Nggak ada lagi berjamaah kecuali di tempat itu. Sayang imamnya pelaku fasik, udah gitu bid'ah. Kok bisa? Bisa. Udah gitu ketua DKM, udah gitu RW, tokoh masyarakat, nggak ada yang berani dong nentang dia. Waduh, yang begini jadi imam fasik. Ada nggak model begitu? Umpama kata, nggak ada lagi. Malam yakhsha fitnatan, selama tidak takut fitnah, wakila la yasyah. Dan dalam satu pendapat itu adalah tidak sah. Al-iqtida'u bihima, dengan bermakmum pada keduanya. Jadi Bapak Ibu ada dua pendapat. Kata ulama Syafi'i, yang pertama tidak sah kita bermakmum pada orang fasik dan pelaku bid'ah. Ini rada-rada serem nih masalahnya. Kenapa? Kalau Anda cuma bilang ada imam tukang main karambol lalu Anda bilang fasik, bang repot. Bener nggak? Ustadz Arwani yo nggak kemana-mana pakai lepis, jarang pakai peci, la ilaha illallah, terus menjadi imam fasik, udah pindah. Ustadz Rizki merokok fasik, nggak boleh khotib, wah repot. Ya nggak, berantem dulu sama gua.
Urusannya kalau begini ceritanya jadi panjang, padahal nggak begitu. Itu nanti ada rincian pasek. Yang penting gini, kalau kita lihat orang itu misalnya tidak rajin ibadah, kemudian jauh daripada nurullah, cahaya Allah, dan kita kelihatan lah orang-orang yang begitu, tukang ngadu ayam, kagak pernah ke masjid, tato banyak, sekali ke masjid Idul Fitri doang, jadi imam, sekali-kali lagi maghrib, tokoh masyarakat, ketua RW misalnya gitu. Tapi kata yang pendapat satu lagi, hukumnya makruh jika tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Fitnah kan banyak, betul nggak? Apa nanti fitnahnya takut dia dibunuh, apakah nanti diancam, ya kan? Sebetulnya ada lagi imam yang lebih bagus dari dia. Kata Pak RW begini, ya kan? Karena tokoh masyarakat sama RW, pokoknya saya harus jadi imam. Kalau nggak jadi imam, gua bunuh semua di sini. Kalau perlu KTP enggak saya tanda tanganin. Kata pengantar enggak ada, BPJS cabut, ya kan? Apalagi itu BLT enggak ada semua misalnya. Wah, serem juga nih ya, fitnah itu. Nah, yang begitu kata ulama boleh, tapi hukumnya makruh. Wa kuriha aidon, dan dimakruhkan juga iktidaun bimuwaswisin. Dimakruhkan bermakmum pada orang yang penyakit was-was. Ini makruh nih. Tapi saya temukan di kitab yang lain, maka dikatakan tidak boleh layajud. Tapi kalimat layajud di sini lebih baik tinggalkan. Imam yang penyakit was-was, emang Ustadz tahu dia was-was dari mana? Bisa jadi ketahuan dari karakter atau sifat yang dibawa oleh dirinya. Umpama ini ada yang biasa jadi imam, kalau wudhu lama sampai benar-benar becek baru dia percaya. Ini kan was-was nih. Contoh imam nih, kita lihat nih dia nih sehari-hari umur kurang ke peci, kayaknya belum niat, wah mulai lagi umur lagi, kayaknya belas ini belum nih, mulai lagi, udah beres tangan dua, pas sudah mulai rambut belum basah nih, dimulai lagi, mesti dari awal lagi dong. Kalau udah lewat mulai lagi, tangan lagi, udah beres, aduh dua kali, satu lagi kurang, iya diulang lagi. Itu was-was namanya. Ini yang begini syaiton ini. Maka kata guru saya, kalau ada orang wudunya was-was begitu, ceburin aja ke empang, biar basah semua tuh lepek. Bahasanya begitu, paham Pak? Ceburin ke kulah, jorogin begitu, basah-basah ya kan gitu, kalau saya Sunda begitu, jorogin aja supaya basah semua. Habis peragu yang model begini, maka penyakit was-was. Makruh hukumnya kita mengikuti imam seperti itu. Contoh kedua, Allah. Ini kapan barnya? Allahu Akbar. Taruh. Saya udah pakai usaha lagi tuh. Allah. Kayak tukang kue putu. Allahu Akbar. Ini wajah tuh wajah. Kayaknya tadi kurang pardunya tuh. Mana rukun lagi? Ulang lagi. Allahu Akbar. Kecepetan. Tangannya kayak belum nih, harus begini nih, kata begini. Waduh, yang begini penyakit was-was. Jangan suruh jadi imam yang udah begini, udah taruh di gudang, nyusahin itu. Yang model begini makruh jadi imam. Kenapa? Nyusahin. Jadi yang di belakang bagaimana menjadi imam? Jangan-jangan nanti sholatnya was-was pada dirinya, gitu. Itu sering. Saya kalau lagi banyak pikiran, umpama kata, ya kan, suka juga begitu Pak. Tapi bukan was-was, tapi maskuk, orangnya ragu. Wah, lain ya. Ada was-was, ada ragu-ragu. Kalau was-was enggak, was-was tuh enggak. Dikit-dikit wudhu,
Tuh batak apa belum ya? Belum kayaknya. Udah belum. Diudu lagi, balik lagi. Waduh, capek begitu tuh. Modal begini nih. Wah, hidup begitu tuh. Maka kalau kita sering ragu, sering-sering ucapkan dalam kitab Al-Bujairimi, sering-sering ucapkan la ilaha illallah sekeras-kerasnya. Gitu. Sholat sendiri Allahu Akbar. Kagak masuk juga Allahu Akbar. Waduh, duluan tangan daripada udah bar tapi niat masih. Aduh, Allah ya, niat dulu kan mesti bareng. Yang begini was-was nih, udah penyakit yang begini nih. Bagaimana? La ilaha illallah begitu masih juga. Oh Akbar. Pak, kalau masih was-was juga sholat, pindah tempat. Mungkin di situ ada bayang-bayang iblis atau syaitan yang mengganggu. Gitu. Ya Bu ya? Iya Bu, makanya kalau lagi sholat jangan menghadap film muhabbaten, repot. Ya kan, pindah sini jodoh akbar, pindah sini azab. Ini waduh, pindah Bu. Di mana? Kasih tirai. Ya Allah, masih juga nggak usuk. Ya kan, mikirin laki, belum gajian apa pindah sono. Terus Bu, sampai kita dapat usul. Begitu saya kalau udah Allah akbar, waduh nggak beres saya nih, saya pindah. Hebatan saya pindah sana. Sampai betul-betul saya dapetin. Emang begitu. Kalau kita ladenin Pak, setan paling teman. Nah, ini orang was-was nih. Udah, kita kerjain aja. Tuh. Makanya benar kata Imam Suyuti dan kaidah yang lain, al yakin la yuzalu bisyak, itu udah yakin itu tidak melainkan keraguan, udah gitu aja. Yakin dah. Kalau kita begitu terus udah kita menjadi was-was dan hukum makruh. Wa aklafa, dan makruh bagi orang yang aklaf, dari kata kolafa yang artinya yang tidak dihitan. Khuluf. Tuh orang belum disunat atau disunat, dihitan, anuannya dipotong, laki-laki dipotong, jadi imam makruh. Sebagian mengatakan tidak sah karena membawa najis pada najis zohir, yaitu pada kuluf. Tahu kuluf nggak? Itu yang punya, kalau potongan itu yang kayak dipotong, itu yang kalau disunat itunya membawa najis. Kuluf itu makruh. La biwaladi zina, bukan karena anak zina. Jadi kalau anak zina tidak makruh, boleh. Bapak sama ibunya dulu hasil hamil karena main di kebun habis nonton layar tancap. Sebulan kemudian bunting, hamil, jadilah, ya kan, namanya encep, ya kan, atau namanya Hatono. Si Hatono ternyata pesantren sana sini soleh, hafal 2 juz, bener bacanya, tajwidnya bener. Cuma sayang bapak emaknya adalah dari hasil main di kebun, main layar tancap, nonton layar tancap. Begitu ceritanya, semak-semak pohon pisang yang nggak dengan memudar tikar, tahu-tahu jadilah itu anak. Tapi anaknya jadi anak yang soleh. Bagaimana Ustadz jadi imam? Maka menurut ulama ini tidak makruh, boleh. Karena anak itu tidak melahirkan dosa, benar nggak? Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi artinya yang membuat rusak, ya kan, yaitu kedua orang tuanya. Ima Yahudian Yuhawidaini wa iman Nusraini, apa dia Yahudi atau dia Nasrani atau Majusi. Jadi itu tergantung daripada orang tuanya. Lakinnahu, akan tetapi khilaful aula, ini menjadi satu perbedaan utama yang paling aula. Kalau memang seperti ini, artinya begini, kalau memang ada yang lebih layak lagi, udah jangan disuruh gitu. Kalau memang ada 2 orang, dia seorang anak hasil zina, yang satu lagi bukan hasil zina tapi sama-sama dong. Yang satu anak hasil benar KUA, yang satu boleh hasil dari kawin malam. Ya kawin, lagi hamil dikawinin, dua-duanya benar anak lahir. Kalau keduanya yang satu hafal Quran bagus, yang ini bagus, ya pilihlah yang mana, yang bukan anak zina. Wakhtarus Subki, dan telah memilih pendapat Imam As-Subki, waman tabi'ahu, dan mereka yang mengikutinya, intifa al-karohati, dengan menafikan kemakruhan. Jadi kata Imam Subki dan kawan-kawan dari Syafi'i,
tidak makruh mengikuti yang tadi disebutkan, fasik, pelaku bid'ah, yang kagak disunat, penyakit waswas, anak zina, kata Imam Subki. Jangan macam-macam sama Imam As-Subki. Siapa itu Imam As-Subki? Ada dua nih, ada Tajuddin As-Subki, ada Taqiyuddin As-Subki. Yang dimaksud adalah ahli usul yang dia berani berdebat dengan Ibnu Taimiyah, yang berani dia merekomendasikan Ibnu Taimiyah di penjara, yaitu adalah Imam As-Subki. Siapa dia? Adalah ahli usul fiqh, dan kitabnya ada, saya punya di rumah. Termasuk misalnya kitab-kitab yang lain yang dikarang dan banyak dinukil pendapat As-Subki, dan dia berani jamin ini tidak makruh katanya. Tapi ada alasannya, idza ta'azzaratil jama'atu, apabila ada keuzuran jamaah. Emang kagak ada lagi, saya munfarid mulu kagak ada pahala. Kata siapa? Kata pendapat Imam As-Subki. Kata Imam Subki, ya boleh-boleh aja kalau memang ada halangan jamaah. Benar gak? Gimana saya mau sholat kagak ada lagi? Masjid atu-atunya. Ya kalau sekarang masjid ini pelaku bid'ah, fasik, imamnya waswas, cari yang ada jamaah nggak? Mana dekat sini masjid, depan sana dekat Indomaret ada, musola di belakang ngadain, pindah kita, jangan dimari umpama. Atau sebaliknya, bapak biasa sholat di sana, menemukan hal seperti itu makruh, maka bapak pindah ke masjid Al-Muhajirin yang jelas-jelas imamnya tidak waswas, disunat, bukan anak zina. Ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah mazhaban. Wah, komplit ya. Nah, udah yang begini. Jadi imam dah. Illa khalfa man tukraha khalfuhu. Kecuali memang di belakang siapa yang dimakruhkan padanya. Khalfuhu. Bal hiya, bahkan itu afdalu minal infirad. Lebih utama daripada sholat sendiri. Ini pendapat ya. Bingung Ustadz? Begini kata Imam Subki, tetap kalau anda sholat dengan orang yang was-was, ada imam yang kagak disunat, ada imam pelaku anak zina, tapi kata Imam Subki itu lebih baik daripada sholat keadaan munfarid. Gitu kata Imam Subki. Dibalas sama Syafi'i yang lain. Ya ini, itulah khazanah ilmu wawasan. Kalau gini kagak ngaji kita. Apa katanya? Wazazama, dan telah menetapkan, menguatkan Syekhuna. Nah, kita lihat dulu Syekhuna, guru siapa yang nih? Oh, Fathul Mu'in. Berarti Zakaria Al-Ansori. Kalau begitu Syekhuna berarti di dalam kitab Fathul Mu'in yaitu adalah Zakaria Al-Ansori. Wajazama, dan telah pengarang kitab Fathul Wahhab, dan telah menetapkan guru kami yaitu Zakaria Al-Ansori, ini seorang pembesar Syafi'i juga, bi annaha, bahwasanya yang demikian itu la tazulu hina idzin, tidaklah hilang sampai hari ini. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, enggak bisa begitu, tetap saja yang utama sampai hari ini adalah tetap hukumnya makruh sholat bersama mereka yang punya penyakit waswas, yang dia jadi sunat, ataupun dengan anak zina, ataupun dengan fasik. Enggak bisa itu, tetap saja balil infiradu afdal, bahkan sholat sendiri lebih utama daripada berjamaah dengan imam yang model begitu. Kata siapa itu? Zakaria Al-Ansori. Tadi kata Imam Subki boleh, asalkan kita pengen niatin yang berjamaah. Minha, daripada jamaah. Wa qala ba'du ashabina, dan telah berkata sebagian sahabat kami, maksudnya pengikut Syafi'iyah, wal aujuhu, dan yang paling rojeh pendapatnya, unggul. Jadi dari sekian pendapat, kata setelah dikumpulkan, mana nih kata ulama Syafi'i, Imam Subki atau ke Imam Zakaria Al-Ansori, mana nih? Apa katanya? Indi, di sisiku. Kata siapa tuh? Kata pengarang Fathul Mu'in. Setelah dikumpulkan beberapa
teman-teman dari Syafi'iyah dan dari pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Ma qalahu As-Subki rahimahullahu taala, apa yang dikatakan oleh Imam As-Subki rahimahullahu taala wa ardhah, semoga Allah merahmati pada dirinya, yaitu Imam Subki. Jadi kata pendapat mazhab Syafi'i dari golongan ngikutin As-Subki itu yang lebih kuat menurut kawan-kawan Syafi'i, bahwa tidak makruh kita mengikuti pendapat mereka selama niatnya berjamaah dan kagak ada lagi ditemukan. Kalau Bapak ada compare, ada perbandingan, kalau ada dua masjid, ada musola, ada tempat jamaah yang lain, yang di situ adalah memang orang yang alim, guru ngaji, ataupun dia tidak alim tapi dia bukan pelaku bid'ah, dia tidak fasik, sedangkan ini masjidnya besar, imamnya pelaku fasik, imamnya itu pelaku maksiat, imamnya juga misalnya pelaku bid'ah, maka tetap yang ini yang lebih utama sekalipun ini adalah di masjid. Gitu. Jadi pertentangannya hanya sebatas itu saja. Ala kulli hal, dari semua itu jangan diambil pusing. Pokoknya gini aja, kalau memang Bapak Ibu ragu ini imamnya adalah kira-kira sikoh atau enggak, maksudnya terpercaya atau enggak, dobiton atau enggak, udah tinggalkan aja, sholat aja mufarokoh atau munfarid. Kalau Bapak tahu yang biasa imam itu memang dia adalah ahli dalam maksiat, tukang pelaku fasik, tinggalkan. Gitu aja selesai, udah, daripada ribut-ribut. Wala yasihu qudwatun, dan tidak sah bermakmum biman iqtaqada butlana sholatihi, dengan orang yang meyakini batal sholatnya. Nggak sah tuh. Anda tahu imamnya itu yakini batal, maka tidak sah. Mana contohnya? Bi an irtakaba mubtilan, dengan berjalannya pembatalan fi i'tiqadil ma'mumi, di dalam meyakini keyakinan si makmum. Makmumnya meyakini bahwa si imam ini batal, maka tidak boleh kita bermakmum pada itu imam. Contoh begini, pas mau jadi imam kata imam begini, saya ragu, saya kentut apa kagak tadi ya. Wahai jamaah sekalian, Anda kan nganggap saya ustadz nih, nggak ada lagi atu-atunya di mari, begitu kata dia. Tapi saya ragu, tadi saya udah kentut apa belum, gitu. Gimana ya? Nah, kalau kata makmum meyakini bahwa dia ya batal, ya batal. Kalau ya udah, ente Ustaz nggak pernah nanya sama kita, kan ente yang tahu, ente yang punya lobang. Gimana sih, batal apa enggak? Saya juga bingung. Nah, yakinin gimana? Ya udah dah jadi imam. Nah, pas ketika jadi imam, ternyata yang makmum belakang meyakini bahwa imam ini batal. Satu contoh, itu batal lah dia, sesuai dengan apa yang diyakini oleh makmum. Atau contoh yang paling banyak beredar, kasyafi'iyyin iktada bihanafiyin, seperti mazhab Syafi'i yang mengikuti mazhab Hanafi. Itu nggak boleh, batal tuh. Kalau kita yakinin masa farjahu, di dalam masalah menyentuh farji, kemaluan. Bingung Ustaz? Kata mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan batal. Hadisnya man massa farjahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh farji maka batal wudu. Kalimat farji umum, aglab, berarti menyangkut zukuron wa inas, baik laki-laki maupun perempuan. Itu hadisnya, sepakat semua dalam fikih ibadat itu. Hanafi tidak meyakini bahwa, dan ada redaksi hadis lain, karena Hanafi ini perlu, kalau Imam Syafi'i ya cukup kalau hadis sahih satu udah kuat. Kalau Hanafi enggak, harus ada pembanding yang lain. Kata mazhab Hanafi, tidak batal menyentuh kemaluan. Ibu, bapak megang kemaluan sendiri tanpa ada penghalang, enggak batal. Kata siapa?
kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi jadi imam. Ente atau di belakang kalian jadi makmum. Yang meyakini bahwa menyentuh bagi kalian kemaluan adalah batal. Jadi imam yang begini tidak boleh. Ngerti sampai sini? Atau dari mana tahu Ustadz dia Hanafi apa enggak? Umpama kan bisa jadi dalam silang pendapat. Jangankan yang begitu, menyentuh perempuan lamsul mar'ah, menyentuh perempuan ya kan? Atau dalam bab misalnya naqdul wudu bilamsil mar'ah, batalnya wudu dengan menyentuh wanita. Oke, saya katakan Hanafi berkata mutlakon, secara mutlak la yanqudul wudu, enggak batal wudunya. Tapi mazhab Syafi'i menyentuh perempuan batal wudu selama tidak ada penghalang, satir ataupun selain daripada kuku, selain daripada rambut, selain daripada gigi, itu tidak membatalkan kata Syafi'i. Ternyata adu argumen nih si Rizky sama Budi. Kata Rizky enggak batal di Bud. Emang apa? Dalilnya ini nih. Saya ngambil pendapat Hanafi. Kata siapa? Kata Rizky. Kata Budi enggak begitu Ki. Batal. Dalilnya ini. Next, si Rizky jadi imam, Budi jadi makmum. Bud, kamu tidak boleh bermakmum pada Rizky. Kenapa? Karena beda pendapat masa. Karena Budi meyakini bahwa Rizky yang dia dengar tidak batal wudu menyentuh wanita secara global. Sedangkan Budi begini. Sepamanya begitu. Banyak tuh contohnya. Contoh lagi nih. Contoh lagi. Pak Haji kan selalu nanya nih. Ada imam baca Bismillahirrahmanirrahim jahar. Perhatikan nih. Ini live nih YouTube. Ada imam membaca Bismillahirrahmanirrahim jahar. Ada yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, tapi dia baca namun lirik, sir bacanya. Bagaimana mensikapinya? Ustadz tanya sama Ustadz itu yang jadi imam. Besok kalau jadi imam ketahuan kita batal apa enggak. Kok bisa begitu? Menurut mazhab Syafi'i, basmalah masuk dalam ayat min suratil Fatihah, masuk bagian ayat dalam surah Al-Fatihah. Jika tidak dibaca baik sir maupun jahar, maka sholatnya berimplikasi tidak sah alias batal. Loh kok begitu? Karena dia mengikuti pendapat umpama Hanafi yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah bukan bagian daripada ayat daripada Al-Fatihah, dan itu hanyalah sunnah. Jelas sampai sini? Ada imam rupanya nih di sini. Ketika dia jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, alhamdulillah. Nah, gimana nih? Tapi dia kunut, ya kan? Rada-rada rancu nih, dibikin keder kita repot. Tapi nisfu. Ada nggak tuh? Umpama beres, assalamualaikum warahmatullah, beres. Ustadz, ana mau nanya nih, jangan tersinggung, jangan baper ya. Tadi antum kagak baca basmalah atau memang disirkat tuh kagak baca? Ana baca. Oh baca, tapi sir. Ikutin pendapat saya. Pendapat siapa? Imam Malik. Pendapat siapa? Hanafi. Oh, tapi Anda mengakui tidak bahwa basmalah bagian dari surah Al-Fatihah? Enggak. Karena itu adalah sunnah. Tapi saya baca. Oh jelas sudah. Ente ulang sholat. Kenapa? Ente ada karena ente kagak sah bermakmum pada imam yang mengakui bahwa basmalah bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Urusan adalah perbedaan pendapat, itu urusan dia. Yang penting kita tidak boleh sama dia. Jelas sampai sini. Kecuali kebalikannya. Kalau dia bilang begini nih, dia bilang begini, Ustadz mohon maaf, antum baca basmalah, baca apa kagak tadi? Baca. Benar begitu? Iya.
Saya baca sir. Kalau memang dibaca sir, antum meyakini nggak itu bagian dari Al-Fatihah? Meyakini itu bagian Al-Fatihah. Cuma saya ikut pendapat yang lain dan ikutin pendapat daripada kitabnya tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir ini. Wah, dikepet sama dia semua. Udah stop. Udah, kalau meyakini beres urusan kelar. Ya enggak? Udah, wassalamualaikum. Saya pulang udah. Ya kan? Oh, berarti dia hanya beranggapan dia membaca sir hukumnya sunnah pada sholat apapun. Sedangkan Syafi'i membagi pada dua kategori. Benar gak? Kalau ima dia sirkan, kalau jaharkan. Benar gak begitu? Ya gitu. Kalau ada Allahu Akbar, terus saya baca sini Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian mengakui nggak kalau saya mau ikutin nggak saya? Karena antum dengar saya baca Bismillah, teman sir. Boleh tanya saya. Sekarang saya mengakui nih ya. Sekarang kalau anda tanya, Ustadz kalau begitu, Ustadz bagaimana? Kalau saya sendiri, saya mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan kawan-kawannya bahwa basmalah termasuk daripada bagian surah Al-Fatihah. Jadi aman ente imam bermakmum sama saya. Dah selesai sampai situ. Waduh. Tanggung banget nih temanya nih, soalnya nih. Tanggung. Udah terusin. Itu contohnya hanya menyentuh farji. Duna tidak batal ma iza iqtasada nazran lil i'tiqadil muqtadi, yaitu kalau keluar darah. Ini bukan iktasoda nih, iftasoda, iftala ya tahu dari kalimatnya fasoda, bukan kosoda. Kalau kosoda yang dimaksud adalah tujuan, tapi kalau fasod artinya adalah darah. Ini salah apa? Salah titik gitu. Iya. Ada santri, ya enggak, karena kitab kan kadang-kadang cara cetakan, ya kan, begitu kan, maka di dalam fa innaha minal hayatus sauda dawaun, kan gitu. Dia salah lihat titiknya dua, ya kan, maka fa innaha hayatun sauda dawaun. Hayatun kan artinya ular kobra, saudaun hitam. Jadi kata santri baca, maka sesungguhnya ular kobra hitam jadi obat. Dia cari ular kobra, habis patok mati dia karena salah baca. Rupanya mestinya habbatus sauda. Habbah sama haya beda titik. Habbah biji, haya ular kobra. Dan haya bisa diartikan hidup juga. Ini bahasa Arab nih. Untungnya saya ngerti dikit-dikit. Oh iya, ini maksudnya salah nih. Salah titik doang, gitu, nggak apa-apa, manusiawi itu. Kalau bahasa sekarang tipe. Nazarul i'tiqadil muqtadi, memandang pada sisi keyakinan orang yang bermakmum. Jadi kembali lagi sekali lagi bahwa makmum maunya bagaimana, yakin gak imamnya, model bagaimana itu. Li'annal imama, karena imam muhdisun, dia berhadas, indahu di sisi makmum, bil masih dengan menyentuh kemaluan, dunal fasdi, bukan karena darah. Fayuta'azaru rabtu sholatihi, maka menjadikan uzur atas mengikat daripada sholatnya si makmum. Kemarin kaidahnya begini, kalau misalnya imam itu batal apa enggak dalam hadas, kita tidak tahu imam kentut apa enggak, yakini saja, jangan mencari-cari kesalahan, karena lam yu'asir, nanti ada di bawahnya, kita tegaskan lagi. Oke, terusin. Ini ke kasus juga nih di Masjid Al-Muhajirin. Ada satu pertanyaan. Bisolatil imami, dengan sholat imam. Li'annahu, karena indahu di sisi si makmum, hu-nya itu pada makmum, laisa fi sholatin, bukan bagian dari sholat. Karena bagi si makmum, yang Syafi'i bilang Hanafi kayak enggak sholat. Karena ngapa? Yang orang batal. Yang kan dia mengakui ataupun mengikuti pendapat Hanafi. Balik halaman 83. Walau syakka, dan seandainya ragu nih, apalagi
Iya ragu gitu. Syafi'iyun, seorang Syafi'i fi ityanil mukhalafi, di dalam mengerjakan yang bertentangan bil wajibati, dengan yang wajib-wajib, kayak ruku, kayak sujud, kayak tumaninah dan lain-lain. Gimana? Indal makmumi, di sisi makmum, lam yu'assir fi sihatil iktida, itu tidak berdampak pada sahnya ke mengikuti bihi, dengan itu imam. Gak apa-apa. Contoh nih, yang wajib nih, kan kata mazhab Syafi'i rukun sholat kan ada 17, ada yang bilang 14, oke 17. Di antaranya adalah tumaninah. Tahu tumaninah nggak? Sukunul ba'da harokah, diam setelah bergerak. Samiallahu liman hamidah. Tuh diamnya apa tuh? Tumaninah. Sunnah membaca Robbana walakal hamd atau Allahu Akbar dari sujud bangkit. Itu namanya tumaninah. Baca apa sunnahnya? Robik firli. Kata pendapat mazhab Hanafi bahwa itu adalah apa? Sunnah, bukan wajib. Ternyata ada imam yang kita nggak tahu dalam wajib ini, dia ini tumanina bilang wajib apa sunnah nih, kita nggak tahu. Udah yang begini lam yu'assir fi syatil, tidak berdampak pada sahnya kemakmuman. Artinya udah jangan dicari-cari gitu. Tahsinan li zonni, karena berbaik sangkanya kita husnuzon aja sama imam. Bihi, dengan itu si imam. Fi tauqi'il khilafi, di dalam yang berkhilaf tadi, ketakutannya gitu, waqo itu ketakutan khilaf. Fala yadur, maka tidak mengapa. Ada mu'itiqodihi, tidak adanya meyakini al-wujuba, di dalam wajibnya sholat. Artinya kalau masalah kayak tadi, masalah tumanina itu, kalau ruku sepakat, sujud sepakat, itu rukun wajib, betul nggak? Al-Fatihah sepakat, apalagi kalau tumanina tidak. Itu ayo Syafi'i bilang wajib, misalnya Hanafi bilang itu adalah sunnah. Ustadz, tapi ada imam mengaku, ya enggak? Imam ngaku habis sholat dia ngomong saya batal. Gimana Ustadz? Terusin jangan. Sholatnya gimana? Terusin jangan tuh. Setelah beres imam bilang begini, jamaah sekalian saya batal. Kira-kira maaf ya jamaah semuanya, yang lainnya bubar aja udah. Tidak. Kalau imam sudah mengetahui bahwa dia adalah batal, maka Anda wajib mengulang. Kenapa mengulang? Karena telah diketahui imamnya berhadas, atau ketika sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia baru ingat-ingat Allahumma antas salam wa minkas salam, dia ingat-ingat tuh, aduh tadi kayaknya habis nyentuh bini saya nih segala macam. Nah, kalau dia ragu seperti itu, jangan khawatir, Anda mengulang lagi. Tapi kalau selama kita meyakini bahwa imamnya adalah benar, imamnya tidak batal hadas, jangan cari-cari gitu, udah yakini aja dia. Imam masuk, juga Ustadz Arwani atau Budi, Bud bentar Bud, ente udah mandi junub belum? Ente udah wudu belum? Coba lihat periksa kaki lu najis nggak, ada teh kotok nggak? Wah itu namanya cari-cari, nyusahin diri yang begitu. Udah husnuzon saja Pak Haji, benar nggak? Benar nggak begitu? Kalau masalah batal enggaknya kan urusan dia. Emang Pak Haji tahu dia kentut di rumah? Misalnya nih gitu, ada khotib, malu khotib, ada khotib tuh lagi tengah-tengah dia batal, dia turun Pak. Gimana tuh? Ke WC, ambil wudhu dan naik lagi karena dia berhadas. Ada lagi satu khotib mungkin pas lagi tengah-tengah lagi ceramah, saking semangatnya keluar angin, but, waduh, gua turun malu, terusin aja dah, bodo amat. Mereka pada tahu juga kagak tuh, iya kan? Tapi bagi kalian tahu tidak dia? Enggak tahu kan? Yakini aja, nggak usah nyari-nyari, gitu maksudnya. Pas lagi sembahyang, ngendus bau, buat bau telur tembuk, kayaknya mah batal nih. Misalnya, bisa jadi dari karbit, ya enggak? Atau dari habis petasan, masuk petasan, der, kayaknya bau gak enak nih, bau sangit. Kita bilang, imamnya kentut nih, jangan cari-cari. Udah, habis salam kalau pun tanya. Pak Ustadz mau tanya, ente kentut tadi ya? Kok baunya kagak enak, misalnya, jangan sampai begitu. Itu namanya mencari-cari, husnuzonkan saja bahwa hal tersebut adalah sah dan yakini bahwa imam tidak berhadas, kecuali memang benar dia ngakuin imam berhadas itu sendiri, dia bilang gitu. Pernah terjadi di Tahir ya, pernah terjadi Pak, namanya manusiawi, kiai besar ini ada, kiai di daerah saya, daerah Cipulir, begini Pak, udah sembahyang, udah wiridan,
udah wirid, udah beres. Ya kan, dia ngumumin astagfirullah katanya. Untung yang lain kita tahu. Ngapa Pak Kiai? Saya nggak sebutin namanya. Gue lupa mandi junub. Lupa dia, malam main, dia pikir dia kagak begituan, kagak bersetubuh sama istrinya, ya kan? Dia lupa bahwa semalam habis begituan. Langsung wudu dia masuk ke masjid. Dia bilang astagfirullahalazim. Apa? Batal sholatnya. Ulang semua ulang. Kenapa? Saya junub, saya lupa mandi junub. La ilaha illallah. Tapi hal tersebut dosa tidak? Ya enggak, karena itu manusiawi gitu. Untungnya saya kagak ke masjid, ke musola gitu. Saya pernah terjadi begitu, tapi udah lupa saya. Nah, itu namanya faktor lupa aja, dan itu bukan husnuzon lagi, dan memang imamnya mengakui bahwa dia adalah batal, dan Anda semua wajib mengulang daripada sholatnya itu. Cukup. Ya, ini takut ada pertanyaan yang seputar hal tersebut adalah menjadi keganjalan di Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tanggung tadi, kenapa saya lamain, karena materi untuk besok baru lagi ditanggung situ. Besok kan kita udah penutupan. Insya Allah hadirin sekalian, minggu depan hadir pada sesi tawakufan dan berdoa bersama tanggal berapa? Tanggal 4 insya Allah itu penutupan pengajian Masjid Al-Muhajirin Komplek Deplo. Mungkin itu saja informasi, nanti ada tambahan dari ketua Masjid Al-Muhajirin. Kita doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waftah lana abwaaba kulli khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamizana min ahlil ilmi wal khair wa anta rahmataka lil khair wa la taj'alna mihan wal fitani wal busri wa dhair innaka la qadir wa khtim lana min kabi wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ada rencana dengan KSI Ramadan itu kita ada pasar belajarnya.